Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam video pembelajaran untuk koreksi pembelajaran minggu lalu, minggu pertama. Untuk jawaban pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua udah di post ya atau di video di link yang mengarahkan ke channel video di channel saya. Nah, ingat, kalian gak perlu subscribe, gak perlu like, gak perlu komen, hanya perlu tonton saja. Kalau yang perlu, kalau lirik kuota gak perlu lah. Oke. Untuk yang belum ngerti, boleh disimak. Tapi kalau misalkan kalian baca teliti di kuasaan di tes revisi dari materi aturan rantai saya, kalau kalian baca secara sama udah jelas. Oke. Ini video ini hanya untuk memperjelas dari materi yang ada di laman saya, aturan rantai. Nah, diferensial dengan aturan rantai. Diferensial, ingat, diferensial itu ada apa? Turunan. Oke. Dengan aturan rantai. Aturan rantai. Nah, kalau kalian mau mengerti tentang diferensial dengan aturan rantai, kalian harus tahu dulu rantai itu seperti apa. Nah, kita lihat gambar rantai. Nah, ini kan gambar rantai. Rantai dengan tali itu berbeda. Ingat, rantai dengan tali itu berbeda. Tali itu kalau misalkan kita bentangkan seperti garis lurus, akan seperti ini ya. Yang atas nih garisnya. Kalau kita gambarkan tali, terus kita tarik sampai membentang, atau mencek istilah Sunda nama manteng gitu kan, akan lurus seperti ini. Beda lagi dengan rantai seperti ini. Kalau tali itu kalian tidak bisa merubah menjadi kisi-kisi atau sub atau kelompok-kelompok unit yang seperti rantai seperti ini. Rantai itu hanya tali itu satu ya, tidak bisa diubah dengan bentuk yang lain. Kalau rantai itu, kalau kalian putuskan di sini, akan bisa menjadi dua di sini, nyambung. Tapi kalau kalian gak diputus, akan seperti ini. Nah, bagaimana ini matematika? Nah, di matematika itu akan seperti ini. Jadi di matematika itu, kalau kalian misalkan punya sebuah fungsi, kalau misalkan mau dijembrengin, mau misalkan diubah ke dalam fungsi yang panjang sekali, akan bisa dengan syarat kalau misalkan di sininya kita dapat fungsi fx ya, agar f itu nyambung ke variabel x, kalian harus definisikan ke dalam sub fungsi yang lain. Betul. Tapi dengan syarat, karena rantai nyambung, berarti fungsinya harus nyambung. Nih, dalam sub pertama, fungsi f memiliki variabel u. Nah, harus dijelaskan dalam rantai kedua, fungsi u dalam variabel n. Nah, n ini harus dijelaskan lagi dalam rantai ketiga, fungsi n dengan variabel n harus dijelaskan lagi ini, dan harus dijelaskan lagi ini p-nya di sini, dan akhirnya q itu harus nyambung dan harus dijelaskan terhadap fungsi f. Kalau fungsi awalnya f dengan variabel f. Nah, untuk memperjelas, nah ini saya punya fungsi gx. Nah, gx itu bisa saya ubah menjadi g dalam variabel u dengan syarat dioperasikan variabel u-nya
itu diubah ke dalam fungsi U dalam variabel X. Kenapa dalam variabel X? Karena di sini fungsi awalnya atau fungsi aslinya G dalam variabel X. Di sini G-nya dipetakan terhadap U dan U-nya itu harus dioperasikan. U-nya itu harus dipetakan terhadap X di sini. Baru akan nyambung seperti rantai tadi menjadi G dalam G dipetakan terhadap variabel X. Fungsi G itu dipetakan terhadap variabel X. Nah, oke. Bagaimana ini fx? Kalian bisa ubah menjadi panjang seperti ini, bebas. Fx itu bisa diubah variabelnya terhadap U. Terus U-nya mau diubah ke dalam variabel N. Terus N-nya sama, M-nya sama, O-nya juga sama, P-nya juga sama. Nah, dengan syarat variabel akhir Q ini harus memiliki atau difungsikan atau didefinisikan ke dalam variabel X sehingga nyambung. Jadi Gx itu ini atau Fx itu mau diubah apapun dengan syarat nyambung ya, nyambung. Kalau di sini U, di sini juga harus variabel fungsi U-nya harus nyambung ke sini gitu. Harus ada gitu kan. Jadi sama G variabel G-nya mau diubah ke dalam variabel U dengan syarat U-nya itu didefinisikan terhadap variabel X. Nah, bagaimana kalau diturunan diferensial atau diferensial atau turunan? Nah, atur rantai atau aturan rantai di diferensial atau turunan. Nah, seperti ini. Fx itu kalau misalkan kan kita udah tahu ya di kelas 8 kelas 9 Fx itu bisa ditulis dengan Y. Karena apa? Ketika Fx ketika X-nya diganti akan hasilnya akan Y-nya berapa gitu di koordinat kartesius. Kalau X-nya 1 berarti Y-nya berapa gitu. Nah, sehingga Fx itu bisa ditulis dengan Y. Nah, maka turunan F aksen X-nya itu dy per dx. Jadi artinya Y itu diturunkan terhadap X. Karena variabel di sini X. Nah, ini itu bisa kalian ubah, bisa saya ubah ke dalam bentuk dy per dx itu bisa kita ubah. Dy bisa diubah dulu ke dalam, bisa diturunkan dulu. Dy itu bisa diturunkan dulu ke variabel U dengan syarat ini U-nya itu diturunkan terhadap variabel X. Ya. Sekali lagi, Y itu karena di sininya Y-nya diturunkan terhadap X, bisa diubah. Y itu bisa diturunkan terhadap U dengan syarat dikalikan. Ya. U itu diturunkan terhadap X. Oke. Yang tadi. Nah, ada contoh. Sebenarnya di matematika itu ada 1001 cara, bebas caranya, ada berjuta-juta malah cara di matematika untuk menyelesaikan matematika, bebas, terserah kalian sebenarnya. Nah, kita potong dulu ya, kita cutting dulu lah di sini supaya lebih memudahkan. Maaf, suaranya kurang agak jelas ya, karena saya ini sedikit marah tebu. Nah, ini warnanya kita ubah biru aja supaya bocah umum. Oke, ini ada sebuah fungsi nih, ada sebuah fungsi fx ya, f dengan variabel x ya, ini 3x plus 5 dipangkatkan 6. Sebenarnya kalian kalau misalkan mau pakai ya cara yang biasa itu bisa sih, dengan cara ngatur kuat, harus kuat. Berarti kan 3x plus 5 dikali 3x plus 5 dikali lagi gitu kan. Terus sampai ke karena pangkatnya 6 berarti kan 6 kali pun ini. Saya lah.
Tapi kalau misalkan kaliannya nonton misalkan rajin terus kayaknya kuat, insya Allah sih bisa. Atau kalian punya cara yang lain, bebas. Di YouTube yang lain juga ada banyak. YouTube juga banyak lah video, terus ada banyak lah guru lain juga bisa jelasin. Ini oke. Fx itu apa sih? Fx itu bisa diubah menjadi y, kan ya? Y, kan ya? Y 3x plus 5 sama dengan 6. Fx itu bisa jadi y. Nah, kalau dy per dx itu kan, kalau ini diturunkan kan jadi y. Saya mau turunkan dulu y-nya terhadap ini. Kalian bebas. N mah dah isi saya minta jadi n gitu kan. Nah, y itu bisa diturunkan terhadap n dengan syarat n-nya itu diturunkan terhadap x. Kenapa? Karena di sini kan x. Karena perintahnya itu f-nya itu diturunkan terhadap x itu. Tuh, jelas ya. Nah, karena y-nya mau diturunkan terhadap n, berarti ini kudu dirubah dulu terhadap n. Ini. Nah, bebas saya mau memisahkan seperti apa, bebas. Wah, terserah itu. Saya mau lebih gampang ini nih, yang ini nih. 3x plus 5 kan iya mau lihatnya gitu. Tak iya teh diubah menjadi n, sehingga y-nya menjadi n pangkat 6 itu. Nah, turunkan dy-nya terhadap dn. Turunkan. N pangkat 6 itu kalau diturunkan gimana? 6-nya ke depan, benar? 6-nya kurang 1, berarti 5, benar. Nah, udah. Terus satu aja lah. Yang kedua. Nah, karena y-nya itu diturunkan terhadap n, berarti n-nya kudu diturunkan terhadap benar x. Jadi kan karena n-nya sama dengan 3x plus 5, berarti kan n-nya harus diturunkan terhadap x. Nah, 3x plus 5 itu turunan terhadap x-nya gimana? Nah, ingat lagi ini kemarin atau video yang lain-lain atau ya materi yang sebelumnya. 5 itu karena nggak ada variabel, kalau diturunkan menjadi nah benar, kalau ditulis x pangkat 1 kalau diturunkan kalau ditulis juga, berarti sisa 3, berarti itu saja ini 3. Nah, sehingga turunan dari f aksen x itu sama dengan, atau dy per dx itu sama dengan dy per diturunkan karena n dikali n diturunkan terhadap x. dy per dn kan iya kah? dy per dn kah? Jelas dy per dn, dy per dn ini dy per dn sama dengan 6x 6n pangkat 5 dikali iya dn per dx mana? Iya benar, iya betul, ini betul yang atas. dn per dx ini sama dengan 3, tapi dikali 3. 6 kali 3 udah jelas 18 n pangkat 5. Nah, pertanyaannya kan ini x, ini n, terus kemana? Benar, balikan dulu n-nya terhadap x, n-nya terhadap x mana? Kalau ini, ini kan, ini berarti kan udah 18, n-nya ganti yang atas ini 3x plus 5 pangkat 5. Ini yang mana? Bukan yang ini. 5 ini yang ini. Ini. Biasa. Berarti hasilnya 18 dikali 3x plus 5 dipangkatkan. Tapi kalau kalian baca-baca juga di halaman aturan apa yang udah direvisi, saya kira udah jelas lah. Tapi kalau misalkan ada yang belum jelas, ada siswa yang belum jelas, bisa tanya saya di nomor WA saya
tinggal kalau ada yang nggak punya, misalkan ada yang nggak punya nomor saya tapi maknya, bisa nanya ke teman-teman dekatnya. Sekian dari saya, mudah-mudahan Anda mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.